Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi laporan hasil observasi, yaitu materi bagi siswa SMA kelas 10 semester ganjil. Bersama kita telah hadir narasumber Ibu DRA Dewi Puji Astuti. Selamat datang kembali Ibu. Baiklah, kita boleh lanjut untuk teks laporan hasil observasi. Silakan Ibu. Terima kasih. Kita akan membahas teks laporan hasil observasi dengan kompetensi inti memahami, menerapkan, yaitu memahami kemudian menerapkan untuk mengevaluasi pengetahuan faktual. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia, menunjukkan sikap proaktif, itu untuk KD2, kemudian untuk KD3-nya mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi, serta mengidentifikasi unsur kebahasaan. Pada pertemuan ini akan difokuskan pada mengidentifikasi unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Hadir sebuah permodelan teks laporan observasi yang berjudul Plaza Benteng Kuto Besak, tempat wisata baru warga Palembang. Kalau saya lihat di sini ada Plaza Benteng Kuto Besak. Saya sudah pernah ke sana Ibu, kebetulan. Iya, memang terletak di Palembang dan saya sangat semangat karena Ibu menghadirkan teks tentang Kuto Besak tersebut. Ya. Boleh dijelaskan Ibu? Ya, baik. Palembang adalah dulunya, Lampung adalah dulunya masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Maka tidak ada salahnya kita mengambil sebuah laporan, yaitu tempat wisata yang ada di daerah kita sendiri, terutama yaitu di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mungkin sangat dekat dengan kita. Baiklah, kita akan di sini dihadirkan Plaza Benteng Kuto Besak, tempat wisata baru warga Palembang. Ini dikatakan sebuah teks laporan observasi. Pada pelajaran terdahulu, kita sudah mencari unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah teks laporan observasi serta struktur yang terdapat dalam sebuah teks laporan observasi. Laporan observasi itu sangat penting, sangat esensial untuk dipelajari karena ini akan berkesinambungan dari SMA sampai ke perguruan tinggi, akan membuat sebuah laporan observasi. Oleh sebab itu, teks laporan observasi dianggap sebuah teks yang sangat esensial. Tidak hanya struktur dan unsur, tetapi juga dari segi kebahasaan, yaitu kata-kata yang membangun serta kalimat-kalimat yang membangun teks tersebut. Baik, pada materi ini kita akan mengidentifikasi jenis kata yang digunakan dalam teks laporan. Suatu jenis kata mungkin berubah menjadi jenis kata yang lain. Misalnya, sebuah verba mungkin bisa berubah menjadi nomina atau kelompok nomina. Mungkin masih belum ada di bayangan kalian seperti apa sih sebenarnya. Di sini ada kelompok verba yang bisa berubah menjadi nomina. Mungkin di sini ada sedikit contoh, yaitu seperti kata bertemu. Ada kata bertemu. Bertemu adalah sebuah verba. Kemudian dia akan berubah menjadi nomina.
dinominalisasikan, maka kata bertemu akan berubah menjadi sebuah pertemuan. Nah, itu yang namanya mengubah jenis kata dari suatu jenis kata verba menjadi jenis kata nomina. Nah, berdasarkan teks yang sudah kalian baca, sudah kalian pahami, bahkan sudah dianalisis, maka kita akan mencari kata-kata, walaupun tidak seluruhnya ya, mungkin hanya ada di beberapa paragraf saja, itu sebagai contoh, sebagai acuan bahwa nanti kalian kalau bertemu dengan kata-kata yang jenisnya seperti itu, oh kalian sudah bisa mengelompokkan bahwa ini adalah sebuah kata yang berjenis verbal dan yang ini adalah kata yang berjenis nominal. Baik, muncul kata bangun, sebuah kata dasar. Kemudian kata dasar ini akan berubah menjadi sebuah verba, yaitu menjadi dibangun, dibangunkan, membangun, membangunkan, dan terbangun. Dari sebuah verba ini kita nominalisasikan sehingga membentuk sebuah jenis kata nomina atau berjenis kata benda. Dari kata 5 contoh kata ini bisa berubah menjadi pembangun, bisa berubah menjadi pembangunan. Sekarang untuk membuktikan apakah betul bahwa ini adalah sebuah verba dan ini adalah sebuah nomina, apakah ada yang tahu bagaimana cara membuktikannya? Karena kalau hanya seperti ini maka seolah-olah otak kita menjadi kurang berkembang karena hanya yang ada pada contoh tersebut. Oke, untuk membuktikan bahwa apakah betul dibangun adalah sebuah verba, maka kita ingat untuk membuktikannya adalah dengan cara kata yang kita calonkan. Kata yang kita calonkan sebagai verba, yaitu kata dibangun, bisa kita perluas menggunakan kata. Dengan kata yang kita calonkan, kita tambah dengan kata yang, kemudian diperluas lagi dengan kata sifat. Dibangun plus dengan plus kata sifat. Kita coba untuk menerapkannya. Dibangun dengan kata sifat. Ada yang bisa memberikan contoh kata sifat? Dibangun dengan baik. Oke, baik adalah sebuah kata sifat. Karena dibangun ini bisa diperluas menggunakan dengan plus kata sifat, maka betul bahwa dibangun adalah sebuah verba. Kemudian bagaimanakah dengan nomina? Nomina ini kata yang kita calonkan, kita perluas menggunakan yang plus kata sifat. Pembangunan yang apa kata sifatnya? Kira-kira yang modern misalnya. Oh, kalau begitu karena pembangunan dapat diperluas menggunakan yang plus kata sifat, maka betul bahwa pembangunan adalah berjenis nomina. Nah, hal yang ingin ditanyakan kali ini untuk membuktikan kata sifat itu sendiri bagaimana? Nah, itu dia. Karena semua diperluas menggunakan kata sifat. Nah, untuk membuktikan bahwa suatu kata itu dikatakan sebuah kata sifat, maka bisa diperluas menggunakan kata paling, di sini paling, sangat, sekali. Paling, sangat, sekali. Misalnya tadi ada baik, paling baik, sangat baik, baik sekali. Kalau itu bisa diperluas maka itu sebuah kata sifat. Selanjutnya kalian karena tadi sudah menganalisis, sudah diberikan contoh bahwa seperti itu loh verba, seperti itu loh nomina, maka tolong kata-kata yang Ibu hadirkan di sini diubah menjadi verba dan diubah menjadi sebuah nomina.
lumayan banyak ini karena memang banyak kata yang hadir pada teks tersebut. Nah, kalau kalian sudah dapat untuk mengubah kata-kata ini menjadi verba dan menjadi nomina, maka selanjutnya kita akan sampai pada latihan soal. Soal yang pertama, imbuhan yang berfungsi membentuk nomina adalah tadi pada, nah di sini. Di sini tadi ada contoh bahwa nomina dilekati pean. Maka apakah di situ ada? Oh, ternyata imbuhan yang berfungsi membentuk nomina adalah pe. Kemudian pada soal selanjutnya, kata pemahaman merupakan nominalisasi dari verba. Yuk ingat kembali penggunaan pe pada pemahaman, ini berarti berjenis kata benda atau nomina, kemudian merupakan nominalisasi dari verba, berarti yang akan kita cari adalah verbanya. Kira-kira pemahaman itu berasal dari verba apa? Oh, misalnya dari verba memahami. Sekarang coba buktikan jawabannya. Memahami? Ya, betul. Latihan soal yang terakhir, verba menyontek berasal dari kata dasar apa? Sering kan kalian mendengar kata-kata menyontek? Atau mungkin bahkan ada yang mengatakan mencontek. Sebenarnya yang baku itu menyontek atau mencontek? Oke, yang baku adalah menyontek. Karena yang baku adalah menyontek, maka kata dasar dari kata menyontek itu apa? Apakah contek? Apakah kontek, sontek, contekan, atau sontekan? Karena di sini menyontek, kalian ingat bahwa ada kata-kata yang luluh setelah dilekati oleh imbuhan, yaitu KTSP. KTSP itu akan luluh, maka sontek ini diawali dengan S, sehingga di sini menjadi menyontek. Ini adalah kata dasar dari menyontek. Jadi bukan contek melainkan sontek. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran teks laporan observasi. Baiklah, terima kasih Ibu telah menjelaskan kepada semuanya. Baiklah, demikian pemirsa pembahasan materi tentang teks observasi bagi siswa SMA kelas 10 semester ganjil. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Agung Bastian dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.